Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Andesi Wulandari. Kebetulan di sini Ibu mengampu bimbingan dan konseling khususnya untuk kelas 12. Salam kenal ya. Welcome to SMA Negeri 1 Raman Utara. Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang telah resmi menjadi siswa SMA dan bukan siswa SMP lagi loh ya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS melalui daring. Semoga pertemuan daring kita ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan MPLS walaupun dari rumah. Stay safe, stay home, let's stop COVID-19. Oke, di sini Ibu akan memberikan materi terkait dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Raman Utara. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih misi itu? Ada yang tahu? Yes, betul sekali. Visi secara harfiah dapat diartikan sebagai what we want, apa yang diinginkan. Sedangkan misi adalah what we do, apa yang dilakukan. Jadi ada keterkaitan ya antara visi dan misi itu sendiri. Secara bahasa, visi adalah gambaran dan tujuan suatu lembaga atau institusi di masa depan. Visi harus singkat, padat, serta mudah diingat. Visi nggak harus panjang-panjang ya, yang penting bisa dimengerti dan dipahami. Kemudian, misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Terkadang, misi perlu dirubah sedemikian rupa jika visi belum juga terwujud. Visi SMA Negeri 1 Raman Utara yang pertama adalah berimtak. Apa sih berimtak? Berimtak merupakan wahana yang akan mengarahkan dunia pendidikan menuju target yang dituju, yakni menciptakan generasi beriman dan berilmu yang mampu bersaing dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beriptek. Iptek ada yang tahu? Ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini didukung oleh dua faktor, yakni IQ atau tingkat kecerdasan dan EQ atau kecerdasan emosi, yakni kemampuan merasakan, memahami, dan mempunyai kepekaan emosi atau kemampuan untuk mengendalikan hal-hal negatif seperti kemarahan, keraguan-raguan, atau rasa kurang percaya diri. Mengapa kedua hal tersebut erat kaitannya? Karena dengan IQ yang tinggi akan memudahkan seorang siswa untuk belajar dan memahami berbagai macam ilmu. Selanjutnya adalah berbudaya. Berbudaya maksudnya di sini adalah siswa SMA Negeri 1 Raman Utara senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan budaya yang positif. Budaya positif ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang telah disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri siswa. Oke, next. Berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan artinya siswa-siswi SMA Negeri 1 Raman Utara diharapkan secara sadar menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dan menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan. Hal ini dapat dipraktikkan dan atau diimplementasikan
melalui pembudayaan atau pembiasaan seperti piket kelas, budaya menempatkan sampah pada tempatnya, budaya hemat air, budaya hemat listrik, dan adanya area bebas merokok. Dengan pembiasaan-pembiasaan tersebut akan mampu membangun karakter siswa untuk cinta lingkungan. Selanjutnya, misi SMA Negeri 1 Raman Utara. Yang pertama, menerapkan metode peneladanan dan pembiasaan untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah sudah dilakukan pembiasaan-pembiasaan untuk menerapkan misi sekolah yang pertama ya. Yang pertama ada pembiasaan berdoa sebelum dan setelah belajar. Jadi setiap pagi sebelum mengawali pelajaran, siswa-siswi SMA Negeri 1 Rahman Utara wajib berdoa dan setelah selesai wajib berdoa juga. Yang kedua, pembiasaan sholat duha, sholat berjamaah, dan sholat Jumat di sekolah. Yang ketiga, program One Day One Juice. Oke, jadi siswa SMA Negeri 1 Raman Utara setiap pagi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu wajib membaca Al-Quran. Selanjutnya, beribadah sesuai agama. Misi yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Dengan apa sih diimplementasikannya? Oke, dengan mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui ekstrakurikuler. Di sekolah kita ada 11 ekstrakurikuler ya anak-anak sekalian, yang nanti bisa kalian pilih sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Yang pertama ada English Club yang suka bahasa Inggris ya. Kemudian ada LCT, ada Karya Ilmiah Remaja atau KIR. Selanjutnya ada Pramuka yang suka dengan kegiatan outdoor. Ada bola voli tentunya untuk putra dan putri ya. Rohis, PMR, futsal, paskibra, olimpiade, dan tari. Jadi di sini kalian nanti bisa memilih salah satu kegiatan yang sesuai dengan potensi yang ada di diri kalian ya. Tentunya sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Misi yang ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku santun, beretika dan berestetika tinggi. Di sekolah kita ada menerapkan 5 dasar pendidikan etika yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu senyum, kemudian salam, selanjutnya sapa, lalu sopan, dan santun. Oke, jadi pendidikan etika ini harus kalian terapkan ketika di sekolah. Tentu ini ada hubungannya dengan pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu menanamkan nilai-nilai moral yang baik melalui kebiasaan yang baik pula. Pendidikan karakter ini tidak hanya dilakukan untuk di sekolah saja, tapi harus juga dipraktikkan di rumah dan di lingkungan sosial kalian. Seperti pendidikan dasar etika ini tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi di rumah juga di lingkungan sosial kalian. Selanjutnya, melaksanakan program pengembangan lingkungan hidup. Dengan membiasakan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama itu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Yang kedua, jajan di kantin sekolah yang sehat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Tentunya ini karena kita masa pandemi COVID ini, kita harus menyesuaikan juga. Kita harus ikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih ataupun kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker, kemudian social dan physical distancing. Jangan sampai berkerumun dan jaga jarak aman, minimal 1,5 meter. Misi yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan. Ya, tahukah kalian, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata di tingkat provinsi pada tahun 2017. Apa sih sekolah adiwiyata? Kalian ada yang tahu? Baik, mari kita bahas. Gelar sekolah adiwiyata diberikan pada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program adiwiyata sendiri merupakan sebuah program dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang demikian. Program ini dilaksanakan dengan berdasar 3 prinsip utama, yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Nah, ini jadi PR untuk kalian semua ya, untuk kelas 10, untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan sekolah kita dengan sekolah sebagai sekolah adiwiyata. Oke, selanjutnya itulah visi misi dari sekolah kita, SMA Negeri 1 Raman Utara. Kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan persiapkan pena dan kertasnya. Kemudian di situ ditulis nama, kelas kalian MPLS. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Setelah kalian menjawab nanti, bisa difoto kertasnya, kemudian kalau bisa itu dijadikan PDF. Bisa pakai aplikasi Cam Scanner, lalu nanti kirimkan ke admin grup masing-masing kelas ya. Ibu tunggu jawabannya, nanti dari admin mengirimkan jawabannya ke ibu. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Sekian materi dari ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.